Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Oke, kita simak video pembahasan berikut ini ya. Interaksi manusia. Interaksi manusia terdiri dari dua, yaitu interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Yang pertama, ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang terjadi antar manusia. Terjadinya interaksi sosial disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk sosial? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu jika ada dua orang yang saling berhubungan dan saling berkomunikasi. Artinya, jika ada dua orang yang sedang berhadapan namun tidak saling berhubungan dan berkomunikasi, tidak bisa dikatakan sebagai suatu interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak jenis-jenis interaksi sosial berikut ini. Interaksi sosial terdiri dari interaksi antar individu, artinya interaksi satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya, saat kita bertegur sapa, berjabat tangan, dan seorang kasir yang sedang melayani pembelinya. Lalu ada interaksi individu dengan kelompok, artinya interaksi antara satu orang dengan banyak orang. Contohnya, guru yang sedang menyampaikan materi di depan murid-muridnya, seorang ustadz yang berceramah di hadapan jamaahnya, dan ada seorang tokoh masyarakat yang berpidato di depan khalayak umum. Kemudian, interaksi sosial antar kelompok, artinya interaksi kelompok dengan kelompok lain. Contohnya, dua tim sepak bola yang bertanding, dan diskusi antar kelompok. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik atau benda yang tak hidup dan komponen biotik atau disebut juga dengan benda hidup. Dalam lingkungan alam terjadi interaksi antara lingkungan abiotik dan biotik. Begitupun sebaliknya. Contoh, interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman. Lingkungan biotik juga dapat mempengaruhi lingkungan abiotik. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak. Di samping itu, interaksi antara manusia dan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan dan waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca, serta interaksi manusia yang mendominasi alam. Contohnya, melakukan hujan buatan untuk lahan yang kekeringan karena musim kemarau panjang. Oke, sekian materi hari ini, semoga mudah dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.